Maka saya meragukan, Pak, riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot. Saya meragukan itu. Saya meragukan riwayat itu. Mustahil itu. Kita nggak mau mengingkari pengalaman batin seseorang, ya. Mengaku misalnya bisa menulis buku 500 dalam sehari semalam, urusan dia. Siapa tahu benar? Siapa tahu benar, kan ada orang bilang satu helai itu satu kitab. Mungkin dia 500 paragraf kali, siapa tahu. Wallahu alam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pernyataan Ustadz Idrus Ramli tentang ciri pengikut Wahabi yang salah satunya tidak bermazhab Syafi'i. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas pernyataan Buya Arazi Hashim yang tidak percaya hadis Muslim tentang patahnya gigi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud. Salah satu peperangan besar yang merugikan umat Islam pada masa Rasulullah adalah perang Uhud. Pada perang ini, umat Islam mengalami kekalahan akibat ketidakpatuhan pasukan Islam terhadap perintah Rasulullah. Salah satu kabar pada perang tersebut bahkan mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi korban dan wafat pada perang tersebut. Namun berita itu tidaklah benar. Meskipun begitu, Nabi tidak luput dari luka-luka akibat kekalahan pada perang tersebut. Bahkan dalam sebuah riwayat Muslim dikatakan, jika gigi Rasulullah patah akibat peperangan tersebut. Namun dalam sebuah ceramahnya, Buya Arazi Hashim meragukan kisah patahnya gigi Rasulullah, bahkan tidak percaya akan hal tersebut. Menurut beliau, tidak mungkin hal tersebut menimpa Rasulullah, yang merupakan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut kita simak video dari Buya Arazi Hashim. antum percaya gigi Nabi copot? Maka saya meragukan, Pak, riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot. Saya meragukan itu. Saya meragukan riwayat itu. Mustahil itu. Ini secara akidah halus sunnah. Kan hukum akidah itu dalilnya ada 3. Dalil nakli, dalil akli, ada dalil zauq. Ya, pakai zauq, pakai rasa. Nabi ada orang menggorok, dia jatuh pedangnya, cuma baca Allah. Ya, masuk akal nggak Nabi ditonjok terus copot? Walaupun kata orang hadisnya sahih. Laisa kullu sahihin mu'tamadan. Tidak semua hadis yang sahih itu mu'tamad. Kama laisa kullu dha'ifin marduda. Sebagaimana tidak semua hadis dhaif itu dibuang. Kenapa? Karena ada kaidah ad-dalil ghairu madlul. Dalil itu belum tentu dia langsung madlul, langsung dipakai. Siapa tahu ada karenah yang kemudian mengalihkan maknanya. Dan wallahi saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya sama sekali, Pak. Di perang Uhud itu dan beberapa perang, di hadis Muslim ada sahabat itu kena tombak betisnya, belah 2, Pak, betisnya. Coba bayangin, belah 2 betis. Gitu. Datang ke Nabi, Nabi hanya tiup bismillah. Selesai. Antum percaya gigi Nabi copot? Maka tidak semua riwayat itu kita bisa terima. Maka riwayat yang menyebutkan mata masmuma, walaupun yang menyebutkan Syekh Yusuf An-Nabhani itu dikritik banyak ulama, Nabi itu meninggal dalam keadaan diracun, itu mustahil. Mustahil. Tatkala gigi Nabi patah pada perang Uhud dan wajahnya terluka, para sahabatnya merasa berat hati dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah keburukan bagi kaum musyrik." Lalu beliau menjawab, "Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat, namun aku diutus sebagai rahmat." Hadis riwayat Muslim. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perang Uhud terjadi karena dendam kaum kafir Quraisy atas kekalahan mereka di perang Badar. Kaum kafir Quraisy ingin menghancurkan kekuatan Islam, sebelum Islam menjadi ancaman bagi eksistensi mereka di Jazirah Arab. Kelalaian pasukan Muslim membuat kaum kafir Quraisy keluar sebagai pemenang perang Uhud. Perang Uhud dimenangkan oleh kaum Quraisy, yang kehilangan sekitar 30 orang pasukannya.
Sedangkan korban perang Uhud di pihak umat Islam sekitar 70 orang. Seperti kita ketahui bahwa Nabi SAW dengan 1000 pasukan yang beliau siapkan, yang kemudian 300 orang dengan provokator Abdullah bin Ubay bin Salul yang memprovokasi mereka untuk meninggalkan pasukan Nabi sehingga menjadi desersi pada saat itu, dan tersisa tinggal 700 pasukan saja. Maka Nabi SAW dalam peperangan melawan 10.000 pasukan kafir ini membagi sebagian pasukan untuk berada di Jabal Rumat. Tempat inilah yang diposisikan oleh Nabi SAW secara strategis untuk menempatkan pasukan pemanah yang bisa mengontrol ya peperangan dengan pasukan kafir. Yang bisa kita lihat itulah Gunung Uhud yang terhampar dengan cukup luas, dan pertarungan berlangsung di daerah datar ya di sekitaran Jabal Uhud ini yang bisa kita lihat, yang sekarang sudah ditempati oleh banyak orang dengan banyak pedagang. Maka dari pasukan kafir sudah dipelajari bagaimana karakteristik pasukan orang-orang muslim saat berperang, dan disimpulkan bahwa mereka tidak hanya semangat berperang karena imannya, tapi juga senang menikmati kemenangannya dengan cara mengejar ghanimah atau harta rampasan perang secepat-cepatnya. Tatkala Khalid bin Walid menyadari tentang keadaan itu, beliau kemudian membagi pasukan kafir kepada dua bagian utama. Pasukan kecil yang mengatasi pasukan-pasukan Nabi SAW untuk memancing mereka turun, maka turunlah mereka mengejar ghanimah atau harta rampasan perang. Sementara Khalid bin Walid memimpin pasukan besar untuk berbelok arah ke arah petunjuk yang saya tunjukkan ini. Dia berbelok kemudian naik ke atas dan menguasai tempat yang telah ditinggalkan tadi. Maka dihujanilah pasukan muslim dengan panah-panah yang luar biasa, sampai Rasulullah SAW juga terjatuh dalam peperangannya. Kemudian sebagian dari gigi beliau retak, dan bahkan diisukan beliau meninggal dunia pada saat itu. Maka dimanfaatkanlah situasi oleh pasukan kafir, termasuk Wahsy yang disiapkan oleh Hindun, untuk bisa mengarah dan menyasar satu seorang pejuang paman Nabi SAW, yaitu sahabat Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian secara singkat, karena punya dendam luar biasa, lalu dibelahlah dadanya, diambil hatinya, lantas dikunyahlah pada saat itu. Tahun 2013 yang lalu sempat terjadi banjir besar di sekitaran Madinah, termasuk wilayah Jabal Uhud ini, sampai menggenangi sebagian daerah pemakaman bagi syuhada Uhud, yang Masya Allah ketika itu terjadi ternyata terbukalah atau nampak sebagian jasad dari para syuhada ini, diantaranya jasad paman Nabi Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan gubernur Madinah pada saat itu mengundang para ulama untuk meminta fatwa bagaimana tentang posisi jasad ini yang telah bergeser dari tempatnya, apakah dikembalikan ke tempat semula atau tetap di tempat bergesernya. Dan Masya Allah, ketika para ulama menyimpulkan untuk dipindahkan kembali ke tempat asalnya dan akan diangkat dipindahkan, selain jasadnya masih utuh selama belasan abad yang lalu, dan juga terjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Jasad sahabat Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu ketika akan dipindahkan, ternyata dari dada yang terbelah itu masih keluar darah segar yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibrah untuk kita semua. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan Anda kira bahwa setiap yang wafat di jalan Allah wafat begitu saja, tapi Allah akan hidupkan kembali mereka di alam kuburnya dengan suasana yang lebih indah, dengan limpahan nikmat yang lebih berkah. Inilah Uhud dengan segala gambaran peristiwanya. Di tempat ini pula dalam perjalanannya Al-Maidah 51 diturunkan sebagai pengingat kepada kita bagaimana bahayanya orang-orang munafik, dan juga bagaimana iman kita bisa ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk bagian di dalamnya dan diwafatkan dalam keadaan syuhada insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.